Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ini semangatku. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah, tergantung Bapak, Ibu, Saudara melihat tayangan ini. Mengapa kita selamat? Karena kita semua memiliki juru selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada firman Tuhan begini. Saya lebih hafal pakai bahasa Jawa. Mengapa? Karena saya sejak Cindilabang sampai Cindilabuh itu hampir semua tidur di dalam gereja. Dulu di belakang mimbar gereja yang atas itu ada tulisannya begini, kalau tidak salah, dalam bahasa Jawa. Yang jelas itu Matius 11 ayat 28. He para wong kang kesayangan lan kamomotan padha marka marang aku, meski aku gawe ayemmu. Nah, siapakah aku? Yaitu yang memberi selamat kita, Sang Juru Selamat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sudah 3 bulan lebih ini kita ngendon di rumah. Nah, saya mau sharing tentang pengalaman bagaimana saya berada di rumah dalam tanda kutip, yaitu bekerja, belajar, dan beribadah. Yang pertama, bekerja dulu. Karena saya guru SMA, maka bekerjanya di rumah menggunakan HP. Nah, jadi saya bekerja dengan HP. Setiap pagi jam 7 saya presensi dulu menggunakan HP. Kemudian saya membagi tugas kepada anak-anak didik saya, menyapa mereka dan memberi tugas. Setelah itu sudah HP kembali diletakkan, tinggal memantau siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak, ketahuan dari sana. Ibu bapak, selama saya dapat tugas di sekolah karena Semarang cukup jauh. Akhirnya saya berangkat pagi sampai di sekolah, melakukan aktivitas, presensi dan sebagainya. Kemudian saya kembali ke rumah saya yang ada di Josroyo. Karena cukup lama rumah tidak ditempati, akhirnya saya bersih-bersih bersama istri dan anak saya. Nah, sore harinya saya mendapat WA dari Pak RT. Karena saya berada di luar dari Josroyo ini cukup lama, dan saya dari Semarang yang oleh administrasi COVID ini dinyatakan zona merah, maka saya diwajibkan karantina mandiri selama 14 hari. Waduh, saya harus di rumah 14 hari. Nah, akhirnya saya putuskan kembali ke Semarang. Dipesan oleh Pak RT kalau memang mau kembali ke Semarang, lapor ke Pak RW. Saya berangkat ke Semarang, lapor dulu bahwa saya tidak jadi nginep di Josroyo. Nah, setelah berikutnya kami berada di Semarang, paginya mendapat WA dari Bu Bidan Puskesmas menanyakan bagaimana kondisi kesehatan saya. Apakah saya mengalami pilek, demam, batuk, dan sebagainya. Nah, ternyata saya sudah masuk daftar ODP. Kalau Bapak Ibu melihat tayangan TV, sekarang sudah hampir 46.000 kalau tidak salah orang ODP di Indonesia. Nah, saya ada di sana itu. Nah, alhamdulillah kegiatan hari berhari dengan menjalankan tugas di rumah ini berlangsung dengan aman, lancar, dan terkendali. Nah, kemudian pada suatu saat menjelang Lebaran, 2 hari menjelang Lebaran, saya balik ke Solo. Nah, di perjalanan sampai di Boyolali itu ada menyempit, jalurnya menyempit, banyak polisi dan kendaraan antrian panjang. Waduh, saya sudah deg-degan ini karena saya berasal dari zona merah. Mau diapakan, disuruh balik atau dan seterusnya, ketakutan itu ada pada saya. Ternyata sampai di depan ada kecelakaan. Iwas nyonya saya suruh pindah ke belakang, duduk di belakang pakai masker, memenuhi protokol kesehatan. Ternyata ada kecelakaan di sana. Nah, akhirnya saya
sampailah di Josaya dengan selamat. 1 hari menjelang Lebaran, saya mendapat panggilan dari kelurahan. Panggilannya itu hanya kop kelurahan, nama saya, kemudian nama tetangga saya. Jadi satu RT ini ada 2 orang yang dipanggil ke kelurahan. Isinya suruh apa saya tidak tahu. Nah, cukup takut juga. Akhirnya saya mengambil undangan itu. Undangan itu sudah dibawa oleh teman saya tadi ke kelurahan. Nah, belum masuk ke kelurahan saya sudah berhenti di tengah jalan, di stop. Karena apa? Ternyata di kelurahan itu saya diberi bonus karena saya sudah 14 hari dikurung dalam tanda kutip. Saya mendapat hadiah Lebaran. Isinya ada beras, susu, minyak dan sebagainya. Sama dengan pembagian kepada yang lain. Tapi karena saya sudah terkena ODP. Itulah pengalaman saya ketika bekerja di rumah. Selanjutnya saya mau berbagi tentang belajar di rumah. Karena saya guru, jadi mengetahui bagaimana anak-anak saya belajar dari rumah menggunakan HP semacam ini. Semua anak SMA sudah memiliki HP. Tapi kendalanya apa? Karena sekolah saya itu di desa, di Alaska istilahnya, Alaska Red, sehingga banyak siswa yang terkendala. Terkendala karena sinyal, karena kuota, karena dan macam-macam. Nah, sehingga hampir setiap hari ada yang laporan, mengerjakan susulan. Prakteknya saya bekerja dari jam 7 sampai jam 3 karena puasa. Kenyataannya jam 9, 10, 11 masih ada anak yang lapor karena terkendala itu. Kemudian saya lapor ke sekolah, akhirnya sekolah membantu biaya kuota. Nah, jadi anak-anak itu selama liburan ini dapat bantuan kuota dari dana BOS. Nah, kemudian saya memantau, kok ada anak yang mengerjakan itu jam 2 malam. Nah, adalah, ini gimana ini? Dan banyak salahnya. Setelah komunikasi ternyata mereka itu sinyalnya itu jam 2 malam. Nah, dia tidak memperhatikan soalnya, yang penting mejet selesai. Nah, itulah kendala ketika anak-anak belajar di rumah. Saya sebagai guru juga mengalami berbagai macam kesulitan. Intinya kegiatan ini tidak nyaman. Ada lagi kalau Bapak Ibu Saudara melihat tayangan di media sosial, ada anak yang nangis, pengen ketemu gurunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada guru, orang tuanya yang menyerah, karena harus setiap hari mengajari anak-anaknya. Tetapi keponakan saya itu malah bersyukur, karena apa? Dengan adanya ini tuh belajar di rumah ini, dia mendapatkan HP, dibelikan HP, dan seterusnya. Itulah pengalaman tentang kegiatan belajar di rumah. Yang terakhir adalah bagaimana kita beribadah. Nah, meskipun saya berada di Semarang, saya tetap beribadah dalam tanda kutip di GKJ Ndagen Palu. Jadi mengikuti lewat teknologi yang ada sekarang. Nah, memang kadang-kadang saya jajan ke gereja lain. Ada GKI, HKBP, melihat liturgi mereka. Ternyata mereka juga macam-macam. Nah, yang saya cukup menarik adalah beribadah di GKJW. Pendetanya itu toganya seragam. Nah, itu menarik juga. Kemudian ada yang di HKBP, itu memakai liturgi penuh dari depan sampai belakang, sehingga cukup lama juga. Di GKI juga begitu, beberapa GKJ memakai liturgi penuh dan live streaming. Jadi kebaktian jam 7, mulai tit juga jam 7. Nah, berbeda dengan gereja kita, mau dibuka jam berapa terserah jemaatnya. Ibu dan Bapak, itulah pengalaman-pengalaman yang saya hadapi selama ini. Intinya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap ayem. Nah, sebab ada lagu begini, ya nunggelan Gusti rinten kahalu, mana langkung tentrem rahayu. Rahayu itu ya selamat tadi.
Matius 11 ayat 28. Karena kita sudah mengikut Sang Sumber Rahayu, Sang Juru Selamat, kulo dan panjenengan tetap rahayu. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran endah Gusti paring ayem lan paring kesarasan, wonten panglipuran endah. Ada lagi yang terakhir, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Peristiwa yang kita hadapi selama ini dipakai Tuhan untuk kebaikan kita bersama. Kita berdoa. Tuhanku dan Allahku, terima kasih Tuhan. Tuhan telah berkati kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan beri kami kebijaksanaan di dalam kami menjalani kehidupan. Beri kebijaksanaan di dalam mengelola berkat-berkat-Mu, penghasilan yang kami terima, waktu yang Tuhan berikan, agar penggunaannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, pagi, atau malam, dan tetap semangat bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Merdeka!